Ya, ini ingin melihat persiapan Formula E seperti apa, dan di lapangan seperti kita lihat, saya kira untuk trek balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya kira masih ada waktu nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Ya. Sahabat, dan kami itu mulai berinteraksi bersama itu sejak tahun 2011 sebelum beliau menjadi gubernur di Jakarta. Jadi sering bersama-sama dalam berbagai forum. Kemudian kalau ke Solo, waktu itu beliau masih menjadi wali kota. Kita bahkan waktu itu ada Solo Mengajar, beliau juga ikut memberikan endorsement ketika itu Solo Mengajar. Kami waktu itu kegiatan Indonesia Mengajar. Jadi perjumpaan, interaksi itu udah panjang. Kemudian beliau bertugas di Jakarta, saya masih di Paramadina. Kemudian ketika beliau maju menjadi calon presiden, beliau menelpon, beliau bicara, mengundang saya untuk menjadi juru bicaranya, dan sesudah itu menjadi intensif pembicaraan, dan sampai sekarang pun pada waktu-waktu yang diperlukan, yang memang relevan, saya sering datang, kemudian berdiskusi, komunikasi, jalan terus. Jadi tidak ada yang namanya putus komunikasi, dan beliau banyak event-event yang diselenggarakan di Jakarta yang secara khusus juga saya datang, kita diskusi di waktu-waktu itu. Jadi tidak ada barrier di dalam komunikasi, dan saya bersyukur bahwa tim pendamping beliau itu memfasilitasi untuk kita bisa komunikasi terus. Dia bilang apa saja, ada imajinasi, ada macam-macam tuh. Dan kita ini kadang-kadang ya keterampilan mengarang itu luar biasa hebat. Jadi karangan-karangannya sering tak disertai dengan fakta, akhirnya karangan betulan gitu. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk selalu komunikasi, selalu bisa diskusi, nanti akan mempertahankan terus. Kita ada komunikasi, kita ada diskusi, gitu aja. Apa yang Gubernur DKI Jakarta lakukan selama 5 tahun memimpin Jakarta, itulah bahan untuk memprediksi apa yang akan dia kerjakan ke depan. Oke, tadi kita ngobrol, program-program gubernur sebelumnya diteruskan. Itu artinya kalau dia dapat tugas apapun, maka orang sebelumnya kegiatannya akan diteruskan juga. Jadi maksud saya, tidak ada yang sesungguhnya tesa antitesa. Kita semua ini ketika sudah bertugas akan ketemu dengan kewenangan yang jelas, jumlah anggaran yang ditetapkan, kemudian target pembangunan yang ditetapkan, itu harus dilaksanakan. Jadi ketika nanti kita semua ini seperti saya bertugas di Jakarta, begitu saya bertugas di Jakarta sudah tidak bicara tentang style dengan gubernur sebelumnya dan lain-lain, udah bicaranya tentang apa yang dikerjakan sekarang, apa yang memberikan manfaat untuk warga Jakarta. Pemilih Jokowi di 2019 yang akan pilih Anies Baswedan jadi presiden jumlahnya lumayan. Ini buktinya. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, hitung-hitungan survei dilakukan sejumlah lembaga survei menjelang pemilu 2024. Mengenai perkembangan yang ada, hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan pemilih pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 banyak juga yang memilih Prabowo Subianto sebagai kandidat Capres 2024. Memang pemilih Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019 terbanyak memilih Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, yakni 39,3%.
Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo, kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dalam keterangan pers secara daring di Jakarta Minggu 9 April. Jayadi menyampaikan hal tersebut saat memaparkan hasil survei nasional LSI kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, isu Piala Dunia U20, aliran dana tak wajar di Kemenkeu, dugaan korupsi di BTS, dan peta politik terkini. Lebih lanjut, Jayadi menyebutkan hasil survei menunjukkan pemilih Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 memilih Prabowo Subianto sebanyak 30,8%, sedangkan Anies Baswedan sebanyak 16,9%. Kemudian sebanyak 13% tidak menjawab atau tidak tahu. LSI melakukan survei selama 31 Maret hingga 4 April 2023. Terdapat sebanyak 1.299 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing RDD. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Sementara itu, margin of error diperkirakan lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992 dengan total perolehan suara sah minimal 34,992.703 suara. Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo, kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dalam keterangan pers secara daring di Jakarta Minggu 9 April. Jayadi menyampaikan hal tersebut saat memaparkan hasil survei nasional LSI kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, isu Piala Dunia U20, aliran dana tak wajar di Kemenkeu, dugaan korupsi di BTS, dan peta politik terkini. Lebih lanjut, Jayadi menyebutkan hasil survei menunjukkan pemilih Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 memilih Prabowo Subianto sebanyak 30,8%, sedangkan Anies Baswedan sebanyak 16,9%. Kemudian sebanyak 13% tidak menjawab atau tidak tahu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.